Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nugraha Edi Suyatma selaku dosen mata kuliah RPPI serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rizka Ramadita dan rekan saya Raffi Govinda. Di sini kami akan menjelaskan hasil rancangan percobaan kami mengenai pemanfaatan kombinasi tepung porang dan tepung terigu dalam bentuk biskuit sebagai pangan fungsional bagi penderita diabetes. Prevalensi penyakit tidak menular diprediksi akan mengalami peningkatan di negara berkembang. Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah utama di Indonesia adalah diabetes mellitus. Untuk itu, penting dilakukannya penelitian ini dengan memanfaatkan pengkombinasian antara tepung porang dan tepung terigu, di mana di dalam tepung porang terdapat kadar glukomanan yang cukup tinggi, yang berkisar 64,98%, yang dimana salah satu manfaatnya tersebut dapat mengurangi kolesterol darah serta mengurangi kadar gula yang tinggi bagi penderita diabetes. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama tentunya untuk menurunkan angka diabetes di Indonesia. Dan yang kedua, untuk memperoleh formulasi pengombinasian bahan baku utama biskuit tersebut sebagai pangan fungsional dengan indeks glikemik yang rendah. Dengan adanya pengkombinasian bahan baku pada biskuit dapat menghasilkan biskuit dengan indeks glikemik yang rendah, di mana kombinasi bahan baku tersebut antara tepung porang dan tepung terigu. Selanjutnya, penelitian akan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan November 2020, yang bertempat di Laboratorium Pengolahan Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam penelitian meliputi neraca analitik, mixer, oven, dan glukometer one-touch glucose spread system yang digunakan dalam penentuan kadar glukosa darah. Selanjutnya, adapun bahan yang digunakan dalam penelitian diantaranya, pertama, tepung porang yang berasal dari produsen umbi dan tepung porang di Bogor, Jawa Barat, kemudian tepung terigu protein sedang, dan adapun bahan lain diantaranya margarin, telur, susu skim, gula, garam, dan bahan pengembang. Rancangan perlakuan yang digunakan terdiri dari 3 kelompok perlakuan yang disimbolkan dengan P1, P2, dan P3, dan 1 kontrol yaitu disimbolkan dengan P0. P1 merupakan perbandingan tepung porang dengan tepung terigu 30% banding 70%, P2 50% banding 50%, dan P3 70% banding 30%. Sedangkan kontrol yaitu P0 100% tepung terigu. Nah, setiap kelompok perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan dilakukan analisis proksimat meliputi kadar lemak, kadar protein, dan juga serat pangan. Selanjutnya juga akan dilakukan uji organoleptik atau tingkat penerimaan dan juga uji indeks glikemik. Selanjutnya, rancangan lingkungan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap karena hanya menggunakan satu faktor, yaitu kadar substitusi tepung porang dan tepung terigu. Model persamaan dari perlakuan tersebut yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ. Lanjut ke rancangan respon dan pengukuran. Secara garis besar ada 3 pengujian yang dilakukan yaitu analisis proksimat, uji organoleptik, dan uji indeks glikemik.
Analisis proksimat meliputi kadar protein yang diukur menggunakan metode Bradford, kadar lemak yang diukur dengan metode Soxhlet, dan kadar serat yang diukur menggunakan metode enzimatik gravimetrik. Selanjutnya, uji organoleptik atau tingkat penerimaan, atau juga disebut juga tingkat kesukaan, dilakukan oleh 25 panelis dari mahasiswa ilmu dan teknologi pangan IPB yang diukur meliputi 4 parameter, yaitu warna, tekstur, rasa, dan aroma, dengan skalanya 1 yaitu sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 suka, dan 4 sangat suka. Selanjutnya, uji indeks glikemik akan dijelaskan di slide berikutnya. Pengujian nilai indeks glikemik akan dilakukan terhadap 15 responden yang akan berpuasa selama 10 jam. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan menggunakan 1 sampel standar, yaitu glukosa murni, dan 4 sampel uji yang disimbolkan dengan P0, P1, P2, dan P3. Pemeriksaan terhadap masing-masing sampel akan dilakukan dalam selang waktu 5 hari. Pemeriksaan glukosa darah akan dimulai dari menit ke-0, artinya tepat sebelum responden mengonsumsi makanan. Selanjutnya akan dilakukan pada 15 menit setelah mengonsumsi makanan, 30, 45, 60, 90, dan 120. Hubungan antara waktu dan nilai kadar glukosa darah akan ditampilkan dalam bentuk kurva. Selanjutnya akan dilakukan penghitungan luas area di bawah kurva makanan standar dan makanan uji. Hubungan antara luas area di bawah kurva makanan uji berbanding luas area di bawah kurva standar akan menghasilkan nilai indeks glikemik. Selanjutnya akan dibahas metode analisis dari ketiga masing-masing uji. Yang pertama, analisis proksimat yang terdiri dari metode Bradford, Geldahl, dan enzimatic gravimetrik yang merujuk pada standar AOAC. Kemudian, uji organoleptik atau tingkat penerimaan yang meliputi warna, tekstur, aroma, dan rasa menggunakan metode ranking hedonik dan rating hedonik. Selanjutnya akan dilakukan uji statistik menggunakan uji Friedman karena data berdistribusi tidak normal, dan akan dilanjutkan dengan uji Wilcoxon untuk mengetahui beda nyata antar kelompok perlakuan dan kontrol. Dari hasil uji tersebut akan diperoleh nilai rata-rata yang kemudian akan dikategorikan dari beberapa tingkat kesukaan. Selanjutnya, uji indeks glikemik. Hasil pemeriksaan respon glukosa darah pada responden akan disajikan dalam bentuk tabel dan kurva. Luas area di bawah kurva dihitung melalui metode trapezoid menggunakan program Microsoft Excel 2010. Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua luas bangun trapesium dalam kurva respon glukosa darah. Luas bangun trapesium dihitung dengan rumus jumlah dua sisi sejajar dibagi 2. Selanjutnya, perhitungan nilai indeks glikemik dapat dihitung dengan rumus luas area di bawah kurva glukosa darah makanan uji dibagi luas area di bawah kurva glukosa darah makanan dikali 100%. Selanjutnya akan dibahas rancangan analisis data dari ketiga masing-masing uji. Yang pertama, analisis proksimat. Hasil analisis kadar protein diolah menggunakan uji statistik Kruskal-Wallis karena data berdistribusi tidak normal. Sedangkan untuk lemak dan serat pangan akan diolah menggunakan uji statistik one-way ANOVA karena data berdistribusi normal. Dan kemudian dilanjutkan dengan uji POSOK-2K untuk mengetahui perbedaan nyata antar kelompok perlakuan dan kontrol. Selanjutnya, uji organoleptik atau tingkat penerimaan akan dilakukan uji statistik dengan uji Friedman. Kemudian dilanjutkan dengan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan nyata antar kelompok perlakuan dan kontrol. Selanjutnya, pengujian nilai indeks glikemik akan dilakukan analisis data statistik menggunakan program IBM SPSS Statistik 22. Pengujian normalitas data akan menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah responden yang kurang dari 50 orang. Selanjutnya, jika data terdistribusi normal, akan dilakukan uji parity test. Sedangkan jika data tidak terdistribusi normal, akan dilakukan uji Friedman.